Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa orang sulit move on? Kadang mahasiswa saya, sahabat saya, maupun klien saya datang dan bertanya bagaimana cara merubah sesuatu yang sering mereka lakukan, terutama kebiasaan buruk. Mengapa saya sulit berhenti merokok? Mengapa saya sulit berhenti tidur pagi? Mengapa saya sulit dan banyak kesulitan lain? Ketika sesuatu sudah dilakukan, maka orang menjadi sulit untuk merubahnya. Pertama harus dicatat bahwa semua perbuatan kita, mendengar, melihat, bergerak, semua ini melibatkan saraf, melibatkan gerakan otot, dan semua dicatat oleh memori kita. Jadi ketika kita berubah, maka semua catatan ini juga akan berubah. Nah, kalau kita merubah ingatan, maka itu juga berkaitan dengan perubahan dari otot dan urat saraf kita. Misalnya, perhatikan, kalau awal mula dari tingkah laku kita adalah seperti ini, ketika kita melakukan sesuatu, maka otot ini akan bergerak. Kita ulang, maka dia menjadi kebiasaan. Kita ulang terus, maka dia menjadi bentuk. Jadi dari suatu kebiasaan menjadi suatu bentuk atau form. Maka ini artinya kebiasaan yang sudah bertahun-tahun. Orang bilang mungkin kalau kebiasaan yang sudah mendarah daging. Jadi, nah ketika Anda ingin berubah, maka Anda menghentikan kebiasaan ini. Maka otot-otot, saraf-saraf akan kembali ke kondisi semula. Dan ini menyakitkan. Dari begini, kemudian tidak melakukan, maka dia akan kembali pelan-pelan. Karena itu ketika Anda berhenti merokok, maka semua susunan saraf Anda juga berhenti melakukan hal, misalnya menjepit rokok. Ini akan pulih kembali. Nah itu tentu menyakitkan. Kalau istilahnya juga ini akan menyakitkan. Anda akan bilang acem. Nah, kalau Anda biasa tidur malam, kemudian Anda tidur jam 8, otot juga akan kembali pulih dan itu menyakitkan juga. Nah, kalau Anda bisa mengatasi itu, Anda akan mulai pulih kembali. Jadi sama juga dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, terutama kejahatan. Satu prinsip yang penting adalah kalau Anda melakukan kejahatan atau kebiasaan buruk, yaitu kalau Anda tidak bisa berbuat baik, jangan berbuat kejahatan. Jadi kalau Anda tidak bisa tersenyum, jangan cemberut. Bila tidak bisa memberi sedekah kepada seseorang, jangan mengumpat kepada orang-orang yang meminta-minta. Itu adalah hidup yang normal. Tapi kalaupun Anda sudah terlanjur berbuat jahat atau berperilaku yang buruk, kecanduan rokok, kecanduan narkoba, kecanduan ngutil, kecanduan tidur subuh, satu-satunya jalan adalah untuk memperbaiki, merefresh semuanya adalah dengan melakukan perbuatan yang bertolak belakang. Jadi tolaklah keburukan, kejahatan dengan berbuat baik. Jadi ini 2 kali kerja dan ini akan lebih menyakitkan tubuh Anda, tapi Anda akan merasakan sensasi yang luar biasa. Jadi itu yang disebut sebagai, mungkin disebut sebagai hijrah. Dari A ke B. Dari X ke Z. Dari yang buruk ke perbuatan baik. Tapi kalaupun tidak bisa seperti tadi, hidup normal-normal saja. Normal saja. Dan tentu itu tidak bisa sebentar. Butuh proses. Proses yang paling cepat adalah dengan meminta maaf. Jadi begitu Anda mengucapkan maaf,
Karena itu jadi berat maaf itu, karena semua merubah pemikiran, konstruksi, memori Anda. Jadi biasakan meminta maaf, biasakan berterima kasih, itu akan membuat tubuh kita jauh lebih sehat. Demikian saudara sekalian, kalaupun Anda sakit, nikmati saja, karena sakit itu adalah obat. Wassalam.